Ketegangan kembali terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa pada Rabu 30 Juli 2025. Setelah kelompok pemukim Israel memasuki kawasan tersebut dengan pengawalan ketat polisi. Aksi ini memicu kekhawatiran atas pelanggaran status quo yang sudah lama berlaku di situs suci ketiga umat Islam itu. Masjid Al-Aqsa menjadi tempat paling suci bagi umat Islam. Masjid tersebut menyimpan nilai sejarah dan spiritual yang mendalam bagi umat Muslim. Dikutip dari Al Jazeera, kunjungan kelompok pemukim Israel tersebut dinilai sebagai bentuk provokasi. Status quo di kawasan tersebut melarang non-Muslim beribadah atau menampilkan simbol agama. Masjid Al-Aqsa kerap dikunjungi politisi dan pemukim sayap kanan Israel. Mereka melakukan ritual keagamaan yang bertentangan dengan kesepakatan historis yang dijaga otoritas setempat. Berdasarkan aturan yang berlaku selama puluhan tahun, non-Muslim hanya boleh mengunjungi kompleks dalam waktu terbatas tanpa berdoa atau membawa simbol keagamaan. Para pemukim yang terlibat dalam aksi ini merupakan warga Israel yang tinggal secara ilegal di tanah milik pribadi warga Palestina di wilayah tepi barat dan Yerusalem Timur yang diduduki. Banyak di antara mereka berafiliasi dengan kelompok sayap kanan atau religius ekstremis yang memiliki agenda politik dan keagamaan tertentu terkait Masjid Al-Aqsa. Tindakan para pemukim ini secara luas dianggap sebagai pelanggaran langsung terhadap status quo. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan bahwa lebih dari 60.000 warga Palestina telah tewas dalam serangan militer Israel sejak Oktober 2023. Data terbaru ini disampaikan pada Selasa 29 Juli 2025. Sebanyak 113 jenazah ditemukan dalam 24 jam terakhir dan lebih dari 637 orang mengalami luka-luka. Total korban luka hingga kini mencapai 145.000 orang. Banyak warga masih tertimbun reruntuhan atau tergeletak di jalanan karena tim penyelamat kesulitan menjangkau lokasi terdampak akibat serangan yang terus berlangsung. Kini Gaza menghadapi krisis kemanusiaan paling parah di tengah kelaparan ekstrim dan penjarahan bantuan. Kelompok HAM menuduh Israel melakukan genosida dan penghancuran sistematis terhadap masyarakat serta fasilitas kesehatan di Gaza. Pengadilan Kriminal Internasional juga telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemerintah Spanyol mengumumkan akan mengirim 12 ton bantuan makanan ke jalur Gaza pekan ini. Bantuan ini merupakan respons terhadap krisis kelaparan yang terus memburuk dan telah menewaskan puluhan ribu orang, termasuk anak-anak. Perdana Menteri Pedro Sánchez menyatakan pengiriman akan dilakukan dari Yordania pada Jumat menggunakan pesawat militer Spanyol. Ia menyebut kelaparan di Gaza sebagai aib bagi umat manusia dan menegaskan pentingnya menghentikan penderitaan warga sipil. Kementerian Pertahanan Spanyol menyebut pengiriman ini menggunakan skema serupa dengan Maret 2024 saat Spanyol mengirimkan 26 ton bantuan ke Gaza melalui jalur udara. Namun, pengiriman lewat udara ini dinilai tidak mencukupi kebutuhan yang ada. Sejumlah organisasi kemanusiaan termasuk PBB mengkritik pendekatan ini. Mereka menilai satu pesawat bantuan hanya membawa sedikit pasokan jika dibandingkan dengan truk bantuan darat yang rata-rata bisa mengangkut 19 ton. Langkah Spanyol tergolong langka di antara negara-negara Eropa. Sebelumnya, skema bantuan udara lebih sering dilakukan oleh negara-negara seperti Yordania dan Mesir. Pedro Sánchez mengakui bahwa pengiriman udara bukan solusi panjang. Meski demikian, ia berharap bantuan ini bisa memberi sedikit kelegaan bagi warga Gaza yang menderita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.